قال المصنف الشيخ أحمد بن عمر الشاذلي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين. وقال وسبيل الله هم الغزاة متطوعة ويعطون حاجتهم وحاجة عيالهم مدة الغزي إلى الرجوع، فإن طال سفرهم أو لم يطيقوا المشي حيي لهم وراكبوا، وإن لم يعتد أمثالهم حمل متاعهم وزادهم حيي لهم ما يحملها. وابن سبيل وهو مسافر أو مريد السفر المباح، ويعطي ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه، وإلا فما يوصله إلى ماله ويهيئ له مركوب وما يحمل متاعه وزاده بالشرط التي في الزاد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wasabilillah ya. Sekarang wasabilullah atau sabilillah. Sabilillah ya, yang paling sering disebutkan ya. Masalah-masalah yang paling sering mungkin dipertanyakan, sabilillah itu siapa sih? Dalam mazhab Syafi'i, sabilillah itu mereka hum al-ghuzah. Mereka adalah orang-orang yang perang. Jadi orang-orang yang perang, sabilillah itu adalah orang-orang yang perang. Mazhab kita mengatakan bahwa sabilillah itu adalah orang yang berperang, bukan kiai, bukan ulama, bukan. Tapi mereka orang yang berperang. Al-mutatawwi'atu yang mereka itu sukarela, hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala, tidak digaji. Nah, di sini al-ghuzal mutawwila alladzina ya'khudun murataban, tidak mengambil gaji. Minat diwan, daripada buku-buku yang Dewan Mutazikoh namanya, buku pembukuan nama-nama orang yang ikut perang. Jadi kalau mereka mengambil gaji daripada pemerintah, ya bukan dikatakan sabilillah, bukan dikatakan al-ghuzah. Kalau mereka itu mengambil gaji daripada pemerintah bulanan, TNI kita itu bukan sabilillah mereka. Dalam bab zakat ya, dalam bab zakat kita harus pahami bab zakat, bukan dalam hal masalah pahala. Kita kaitannya dengan hukum. Bab zakat ini sabilillah itu adalah mereka yang berperang. Bukankah kiai, bukankah imam, bukankah yang lain-lain, bukankah ulama-ulama mereka berjuang fisabilillah? Iya, menegakkan agamanya Allah. Tapi beda. Ulama itu dengan ilmunya, mereka sabilillah itu adalah dengan pedangnya, ya, siap berkorban nyawa mereka itu. Dan mereka memang berangkat dengan uang mereka sendiri. Mereka itu memang berangkat, ya memang karena untuk menegakkan agamanya Allah Ta'ala, karena tidak mengambil upah daripada pemerintah. Itu al-ghuzah. Nah, itu mazhab kita mengatakan itu semua mereka yang berperang. Nah, jadi sabilillah itu orang yang berperang. Terus beberapa ulama sebagian daripada kita itu berdalil bahwa sabilillah itu termasuknya adalah mereka yang di jalan kebaikan, sabilil khair. Ini pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua. Mereka yang berjalan di atas jalan kebaikan-kebaikan. Contohnya ngimami, contohnya mengajar anak-anak kecil, mengajar
ilmu agama, mengajarkan sholat, ya, para kiai, para ulama. Relawan termasuk deh. Relawan. Ya, relawan itu. Oh, jalan-jalan kebaikan, relawan masuknya, termasuknya. Itu siapa yang mengatakan? Nah, banyak daripada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama juga di situ menukil daripada kitab namanya Murrah Labid. Murrah Labid atau dikenal dengan Tafsir Munir. Di situ ketika ayat zakat ini innamal shadaqatul fuqara wal masakin akhiri itu, di situ beliau pertama menyebutkan sabilillah. Pengarang kitabnya siapa sih itu? Pengarang kitabnya adalah Syekh Nawawi Al-Albani. Syekh Nawawi Al-Albani. Nah, beliau di situ menukil daripada Imam Qofal. Nah, menukil Imam Qofal bahwa Imam Qofal mengatakan bahwa sabilillah termasuknya adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan kebaikan, yaitu relawan, orang yang membangun jalan, orang yang membangun jembatan, gitu. Itu termasuk sabilillah. Orang yang mengajar, jadi imam, tidak pernah digaji lagi. Nah itu kata beliau, wakil daripada Imam Qofal. Yes. Tapi ditentang. Kenapa? Karena setelah dicari pendapat Imam Qofal itu asalnya dari kitab mana? Beliau menukil dari Imam Qofal, tapi kitab apa? Setelah dicari dari kitab-kitabnya Imam Qofal tidak ditemukan. Ya, Imam Qofal termasuk ulama fikih juga. Dan dari beliau itu Syafi'iyah. Tapi nggak ditemukan anehnya. Syekh Nawawi Al-Albani beliau mengatakan di dalam tafsir Munirnya di situ termasuknya itu. Syekh Nawawi Al-Albani juga punya kitab fikih juga nih. Termasuknya Syarah Safinatun Najah, namanya apa? Asyifatus Saja. Di situ beliau tidak menukil pendapatnya Imam Qofal. Aneh kan? Ya. Beliau kenapa di dalam kitab fikih beliau malah tidak menukil pendapatnya Imam Qofal, malah di kitab tafsir. Malah di dalam kitab tafsir. Satu, di dalam kitab Kasyifatus Saja beliau tidak menyebutkan itu. Bahwa sabilillah termasuknya adalah yang seperti yang saya nukil dalam kitab tafsir saya, tafsir Munir, bahwa sabilillah itu maksudnya adalah ini. Enggak. Beliau tetap sabilillah adalah orang yang berperang, yang sukarela, ya, itu adalah sabilillah. Tidak mendapatkan gaji yang rotib atau gaji daripada pemerintah. Ada sejarah kitab fikih lagi. Syekh Nawawi Al-Albani juga mensyarahi kitabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Namanya kitab kecil, ringkasan daripada Ihya. Ringkas banget, tipis banget. Namanya kitab Risalatul Jami'ah. Disarai oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Jadi kita Bajatul Wasail. Di kitab Bajatul Wasail beliau malah di situ menukil pendapat Imam siapa ya? Menukil pendapat yang lain bahwa yang ada al-mawjudin, beliau menukil dari beliau lain al-mawjudin yang ada sekarang, bahwa golongan yang boleh menerima zakat yang ada sekarang cuma 4. 1 fakir, 2 miskin, yang kedua ibnu sabil, yang ketiga gharib, yang hutang. Malah enggak menyebutkan sabilillah. Yang ada beliau malah menurut yang ada cuma 4. Berarti kalau kita mengatakan menisbatkan pendapat sabilillah itu adalah pendapatnya Imam
Nawawi Al-Badani enggak juga. Karena kalau saya itu termasuk pendapat yang beliau pegangi, seharusnya beliau nukil di dalam kitab Kasyif Batu saja, kita baca tulisannya. Gitu. Terus lagi ada yang berdalih bahwa Sabila aduh itu di takliknya kitab apa Mukhtasar Bukhari Mukhtasar Bukhari Abi Jamro, iya. Mukhtasar Abi Jamro. Itu Mukhtasar kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Di situ ada yang mentakliki dalam bab zakat. Ditakliki bahwa termasuk Sabila itu adalah imam, muadzin dan lain-lain itu, para ulama dan ini fuqaha termasuknya itu. Tapi setelah diteliti yang mentakliki itu bukan yang punya kitab Abi Jamro, Mukhtasar Abi Jamro. Diteliti ternyata orang yang mentakliki bukan orang yang ahli bidang fikih. Ya berarti kan dia berkomentar dengan sesuatu yang bukan bidangnya, maka tidak bisa diterima. Terus berdalil lagi, sebagian ada yang berdalil lagi dengan pendapatnya Imam Malik bahwa boleh imam, boleh muadzin dan lain-lain itu menerima zakat. Harus kamu ketahui Imam Malik di dalam zakat fitrah khusus zakat fitrah asnafnya cuma 2. Yang boleh menerima zakat itu cuma 2 dalam bab zakat fitrah. Imam Malik apa? Fakir dan miskin. Nah, inama sedekah itu khusus untuk zakat mal. Zakat mal. Zakat fitrah enggak? Nah, itu seperti itu. Yes. Orang yang berperang. Huma al-ghazal al-mutatawwi'atu fayu'tuna hajatahum, maka mereka diberi. Kalau mereka orang yang berperang fisabilillah, benar-benar berperang ya, maka mereka diberi hajatnya, kebutuhan dia. Diberikan kebutuhannya dia. Berapa yang dia butuhkan mau berangkat perang. Ini saya bukan TNI. Sebenarnya saya bukan TNI. Soalnya daerah Sukoharjo ini diserang orang kafir. Dan saya ikut menuju medan perang. Dan saya mau berangkat peperangannya nanti nang Magosari Banyumas. Banyumas dulu. Oh gitu. Ya. Oh sebenarnya saya dari Kalianda. Mau berangkat ke sini butuh biaya, butuh ini, butuh sang. Nah, itu diberi. Walaupun saya itu kaya, walaupun saya itu sudah punya kendaraan sendiri, tetap diberi. Buat hajatnya dia, buat butuh apa? Buat beli. Kalau dulu kan beli pedang, ya. Beli pedang, beli panah mungkin, beli kuda dan kalau sekarang mungkin buat beli apa? Bensinnya, butuh pistol, ya, dan lain-lain. Betul. Diberikan itu sana. Nah, kalau saya kembali, ya, saya pulang dari peperangan, selesai peperangan saya pulang, masih ada sisa. Wajib dikembalikan ke Baitul Mal. Nggak itu di BNTW ya? Nggak boleh bati nggak boleh bati. Nah, sedikit ulama, kalau kita ulama disamakan dengan sabilillah, ya ulama yang dikai duit. Oh, ini sisa, wajib balik belum balik kalau sisa kurang. Orang kan mumpung dari dia ini, mau ngakeh wae lah.
paling repot. Terus ada sebagian yang tetap bertahan, pokoknya sabilillah itu adalah ulama-ulama cukup sudah. Tapi kalau untuk kita sebaiknya ya hati-hati. Karena kita mau zakat, kita itu ngurusi bab zakat, ngurusi zakat. Sedangkan sabilillah itu dalilnya meragukan, nggak mantap kita. Sehingga ketika kita jadi panitia zakat, ya udah mending nggak usah sabilillah ya. Nek orang yang kiai harus di atas namakan siapa? Fakir miskin, miskin ngomong miskin. Oh boleh. Jadi setahu saya dulu itu orang-orang kenapa datang kepada kiai membawa zakat, tujuannya supaya kalau memang kiainya itu fakir, ya memang untuk membantu ekonomi dia. Kalau memang dia itu kaya, berarti tujuannya dulu apa? Karena kiai itu lebih mengetahui tempat penasarukan zakat, sehingga diberi kiai dan diwakil itu diberikan kepada orang yang mustahik, orang yang berhak. Jadi daripada mumpung kapan mana tapi bisa nih. Aku kesel ngimami masjid nih. Maksudnya yang tak mau zakat akeh. Aku kata digaji. Itu zakat yang tidak. Itu tapi jangan mengatasnamakan sabilillah. Ya. Kalau memang perjalanannya itu lama, panjang perjalanannya, satu atau tidak mampu untuk berjalan, maka disiapkan kendaraan. Enak ya. Kalau makan kemudian dari Kalianda ke sini kan waduh, nggak mampu, badannya nggak mampu, ya sudah disiapkan motor beberapa. Kita bahas ke sini ya. Kiai itu pakai motor bareng. Motornya juga ya wis lah. Walam ya'tat amsaluhum hamdu matain. Kalau memang orang yang seperti mereka, orang yang ini, contohnya asalnya nih seumuran sahabat. Seumuran apa kan? Kalau beliau itu ikut perang, enggak. Seumuran beliau tidak pantas untuk membawa gawalan-gawalan, ya. Walam ya'tat amsaluhum hamdu matain, membawa barang-barang sendiri kan kabutan. Capek, malah sakit ini lahir. Wazadom dan sanguni, maka dipersiapkan baginya untuk sesuatu yang alat untuk membawanya. Ya, alat untuk membawanya. Berarti kalau bawaannya banyak ya, butuh mobil ya, sewa mobil. Oke. Yes. Dan sebenarnya masih agak beberapa panjang masalah sabilillah. Kalau kuliah kita hati-hati saja. Jangan kita, walaupun kita itu guru ngaji sebenarnya, walaupun kita itu kiai, ya, udah jangan sabilillah. Aku tak cari jalan lain saja. Apa namanya? Holim kan? Atau apa? Oh, kan. Yang terakhir Ibnu Sabil, anak jalan. Kenapa? Karena nang jalan. Wahwal musafir, Ibnu Sabil itu orang yang safar atau orang yang mau bepergian yang mubah. Bepergiannya syaratnya mubah. Dan sebenarnya Ibnu Sabil itu masih ada ya, masih ada. Nih, contoh sekarang saya mau pergi ke Jawa. Nah, saya mau bepergian, datanglah saya ke Baitul Mal. Di situ ada zakat. Aku mau pergi ke sana, tidak ada uang untuk beli tiket bis ya diambil kan itu kok tiket bis
PP boleh. Boleh. Termasuk makanannya apa enggak gitu? Ya, tata. Yang penting dia cukup untuk pulang pergi boleh, bentar. Zaman dulu ya. Zaman sekarang kita mau bikin Jawa nggak punya uang, datang ke pemerintah njaluk duit. Lah gue sopo? Jadi lu duit ini. Datang ke Basnas, dikasih nggak? Wa yu'tama yusilu maqsadahu ilam yakun lahu malun fi tariqihi. Maka dia diberikan sesuatu yang bisa menyampaikan ketujuannya. Kalau memang di jalan nggak ada uang, kalau di tengah-tengah jalan, oh saya itu di Kalianda ada uang di sana, ya ngambil di sana. Wa ila fama yusilu ila malihi. Kalau nggak ada uang, tapi dia di tengah jalan ada uang, di tengah jalan, maka dia diberikan uang yang cukup untuk mendatangi hartanya dia. Mendatangi hartanya dia. Wa yuhayya lahu markubun, dipersiapkan baginya kendaraan dan untuk segala sesuatu untuk membawa barang-barangnya dan bekalnya dia dengan syarat yang ada di dalam usaha orang yang repot ya. Kalau memang musafir itu boleh minta ke siapa namanya, ke tempat zakat, ya malam lebaran udah mampir masjid. Ya. Malam lebaran udah mampir masjid, jalur duit. Kan khususnya bagi orang yang nggak punya uang. Kalau dia punya uang cukup untuk beli bensinnya untuk ke perjalanannya sampai mudik dia, ya cukup wis, nggak boleh minta. Tapi kalau ada orang nih santri dari Jawa mau pulang ke Lampung, nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang, datang ke masjid, saya musafir, saya mau pulang ke Lampung. Oh, nah kamu nggak punya uang sama sekali, ya kasih uang, diberikan tiket sampai ke Lampung, boleh datang ke masjid. Mau kayak gitu? Rumahnya mana? Padang Ratu. Mau nyoba kayak gitu? Jadi itu sambil. Wong biyen kan carane ya ngomong orang dulu bikin orang dulu. Ini. Kita kan jam. Orang dulu bilang nggak punya uang sama sekali. Kalau orang sekarang nggak punya uang, tapi tetangganya jual tanah dibeli, wah repot nih. Simpan. Ya tahu, ngapusi. Apa ini ngantuk ya? Ini mandi lah. Iya, mandi nih. Kalau arep ini. Wasyatu kulin min hadil asnaf. Wis persiapan mau kenapa? Hah? Dereng. Kalau malas tingginya pun. Ibu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu kullu min hadhihi al-asnaf al-hurriyatu al-kamilatu wal islamu illa fi mansub siwa as-sa'i min anwa'il amil fa yajuzu an yakuna kafiran wa alla yakunu hashimiyan wala mutalibiyan wala maula li ahlihima. Naam. Jawaza kathir min al-ulama'i dafa'aha li bani Hashim wal Muttalib idza muni'a min khums wa yajuzu taqdiduhum fi amali nafsi la ifta wa yajibu al-isti'abu al-mawjudina min hadhihi al-asnaf fi zakah wal fitrah wa afta ibni ajir
ibnu Ujil al-Asbahi wal-Asbahi wa dhahaba ilaihi akthar al-mutaakhirina bijawazi al-iktisari ala sinfin wahidin wa bijawazi naqliha wa daf'iha ila syahsin wahidin wa yajuzu taqlidu haula'i fi dhalik. Sekarang syarat-syaratnya orang yang boleh menerima zakat, ya. Jadi kan tadi kemarin kita sudah ketahui dari fakir miskin, ya. Ada budak dan lain-lainnya sampai sabilillah dan ibnu sabil. Dari setiap mereka, wasyartu kulin, setiap syarat setiap daripada mereka dari golongan ini semua itu mereka satu harus merdeka. Merdeka yang sempurna. Merdeka yang sempurna. Yang kedua harus Islam. Yang boleh menerima zakat hanya orang Islam. Tidak boleh orang kafir. Non muslim tidak boleh menerima zakat. Non muslim tidak boleh menerima zakat. Kalau sekarang ada nih beda masuk Islam 3 ibadah, nggak bisa. Harusnya pakai rekodoyo, harus pakai rekadaya fikih. Gimana? Diberikan dulu ke orang Islam, diterima. Setelah diterima baru diberikan kepada orang non-muslim. Sama itu zakat diterima. Kalau sampai pengen memberikan zakat ini, ya ini padahal zakat dapat saya yang dapat ini. Tak berikan ke tetangga saya, non muslim itu kasihan, miskin, diberikan, enggak apa-apa, enggak masalah. Jangan langsung dari panitia atau orang yang zakat langsung ke orang kafir, orang non muslim, enggak boleh. Harus ada khilaf, harus ada khilaf. Berbeda dengan udhiyah, daging kurban, itu nggak boleh, walaupun sudah pakai helah. Berikan dulu kepada orang muslim, baru diberikan orang non muslim, nggak boleh. Kalau udhiyah nggak boleh, kurban nggak boleh, daging kurban. Tapi kalau zakat nggak apa-apa, bisa. Tidak lebih. Misalkan yang buatan mampu angsal daging kurban itu katahan. Betul. Nggih, yang mbake butuh beras gimana? Ya nggak masalah. Kan sudah milik, sudah menjadi milik. Berarti yang muslim tadi menerima terus memberikan tuh jatuhnya hadiah, Beb, ya. Jadi kan orang muslim A diberi oleh panitia, sama A dialihkan pada B yang kafir. Itu nanti dia akadnya hadiah atau boleh gitu. Tapi tidak pada daging udhiyah nggak bisa, Beb, ya. Dengan hilah yang sama daging udhiyah nggak bisa, Beb, ya. Bisa. Dalilnya apa? Dalilnya memberi hadiah kepada orang kafir itu nggak apa-apa. Memberi sedekah kepada orang kafir nggak apa-apa. Ada namanya, jadi Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar, ya, Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau punya anak namanya Asma. Asma ini punya ibu. Ibunya ini punya ibu. Ibu dan nenek daripada ibunya, dua-duanya gak masuk Islam. Padahal kan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Asma termasuk minas sabiqinal awwalin. Pendahulu orang yang masuk Islam. Abu Sa'dilah nggak masuk Islam. Namanya Kutailah. Ibunya Asma, istrinya Abu Bakar.
namanya kutela. Butuh kutela. Oh, kutela. Itu Kutailah ini dan ibunya, Kutailah kan ibunya Asma, sama mertuanya Abu Bakar nggak masuk Islam. Disuruh masuknya sama Abu Bakar nggak masuk, ditalak sama Abu Bakar. Setelah ditalak, ya Sayyidah Asma dan Sayyidah Abu Bakar itu ya sudah menghadap berhubungan dengan agama Islam. Suatu hari datang, siapa namanya? Kutailah ibunya Asma dan neneknya datang kepada Asma, minta sedekah, minta diberi sesuatu karena buat makan seperti ini. Karena mereka berdua perempuan. Kata Asma, Bu, nenek minta maaf, jenengan berdua kan bukan satu agama dengan kami. Jangan, tidak satu agama dengan saya. Saya harus izin dulu dengan Rasulullah. Kalau diizini sama Rasulullah, ya baru nanti tak kasih. Kalau enggak ya memang kita, ya bila tak kasih. Tapi nanti jalan masuk Islam kita kasih. Oke, dia itu pengen biar ibunya sama neneknya masuk Islam. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya dan nenek saya mau minta sesuatu ke saya, tapi saya bilang gini. Setelah itu malaikat Jibril turun membawa ayat surat Al-Baqarah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum. Wahai Muhammad, bukan urusan kamu untuk memberi hidayah kepada mereka. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, walaupun apa namanya? Telepon. Oh, istilah yang penting makan. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiquna min khairin fa inna Allah bihi alim. Wa ma tunfiquna. Enggak. Benar. Engkau beli kamu Al-Quran. Pemberian selamat berian. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Terus ini ayat sedekah kepada orang kafir. Ya termasuk ayat toleransi lah. Si Kutailah ini sampai meninggal kondisinya berarti musyrik kan ya? Ya, Gak masuk Islam tuh. Berarti ketika posisi Sayyidah Asma itu dikandung, apa maksudnya masuk Islam, beliaunya tetap seperti itu. Nah, sama ini yang kakaknya ini Abdurrahman itu kan punya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna anfusikum. Ini ayat teguran bahwa sedekahlah baik. Sedekahlah kamu walaupun kepada non muslim enggak apa-apa. Wa ma tunfiqu min khairin, adapun apapun yang kamu infakkan daripada kebaikan-kebaikan itu Allah bagi anfusikum akan memberi manfaat kepada kalian walaupun kamu bersedekah kepada orang kafir. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah.
Wa ma tunfikuna illa bigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu berinfak kecuali carilah ridho kepada Allah. Terus walaupun kamu memberi kepada non muslim, kemanusiaan, nggak apa-apa. Ada non muslim kena musibah kita bantu, nggak apa-apa. Dapat pahala kita, nggak usah khawatir. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kamu infakkan daripada kebaikan, yuwaffa ilaikum, bakal dibalas. Tidak akan, Allah Ta'ala tidak akan zalimi sedikit pun dia, nggak salah. Maksudnya ini masalahnya ada orang zakat terus diberi, setelah diterima diberi pada non muslim. Ini maksudnya kan kesedekah. Maksudnya kesedekah. Allah berarti boleh nggak sedekah kepada orang non muslim? Boleh. Ini dalilnya dari toleransi kita. Tapi bukan sedekahnya untuk membangun gerejanya. Beda lagi ya. Untuk makan dulu ya. Untuk makan kebutuhan pokok mereka. Tapi kalau untuk untuk gereja mereka, untuk itu nggak boleh. Kan itu berarti kamu sedekah kepada orang yang akan menyembah kepada selain Allah, digunakan untuk menyembah selain Allah. Kalau untuk makan nggak masalah. Kita lihat. Tapi kayak tahu juga aku sana juga. Boleh ngomong tempat ibadah, benar tempat ibadah. Ini semenjak SMP saya. Ya, apa cerita ini udah? Jadi ada orang datang ke sini mau beli gendeng. Apa itu kan biasanya kampus kalau buat tempat ibadah, masjid, musola itu gratis, pondok ya, jadi itu kan. Ada awet, ya karena titip apa namanya jariah di sini. Ada orang bilangnya buat tempat ibadah. Ya apa ya? Oh ya, udah sekalian. Enggak, titip ini, coba saya rasa bayar langsung. Ternyata gereja tempat ibadah gereja. Tapi nggak bohong, tempat ibadah juga bebas. Tempat ibadah juga ini, cuma agama beda. Kena prank. Tinggal sih. Udah terlanjur. Jangan mati tuh, sing dari ngopi sini. Cuma ibadah beda. Bagiku ibadahnya pun kalau lagi dewe bagiku tempat ibadah apa ini? Ayo, agama Islam, usaha masjid dijelas gitu. Nah, iya. Kalau ada di maaf. Jadi syaratnya orang-orang yang boleh menerima zakat itu merdeka sempurna Islam kecuali illa fiman siwa sa'i, kecuali orang yang selain sa'i daripada macam-macamnya amil. Macam-macamnya amil kan termasuknya ada siapa? As-sa'i, ya, sa'i. Amin. Wahwa as-sa'i. Ya termasuknya sa'i, orang yang kesana kesini mengumpulkan keliling untuk mengambil zakat, itu sa'i. Nah, sa'i itu boleh non muslim, boleh muslim. Faiza ya benar kafir, boleh non muslim. Jadi kita minta bantuan sama non muslim, boleh.
Terus termasuknya yang tidak boleh menerima zakat juga wala yakuna Hasyimian wala Muthalibian. Bukan termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Termasuk ini termasuk syaratnya amil. Syaratnya amil itu tidak Bani Hashim dan Bani Muthalib. Syaratnya amil. Ini kan maksudnya kesyaratnya orang yang apa? Menerima zakat. Kalau dia jadi amil kan jadi penerima zakat. Repot makanya oleh para ulama langsung dicegah. Amil itu tidak boleh Bani Hashim dan Bani Muthalib supaya tidak menerima zakat. Bukan termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, wala maulan li ahadihima, dan bukan budak, ya, budak daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya. Dan budak-budaknya juga tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Alasannya bahwa itu karena budak itu kan tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Ketika dia menerima zakat, otomatis nanti ke tuannya, ke Bani Hashim Bani Muthalib. Yes. Nah, benar. Ya, nah benar. Belum ketahui kata na'am di dalam fikih kita setelah itunya itu adalah pengecualian. Nah, benar, ada pengecualian. Apa pengecualiannya di sini? Jawaza kasirun minal ulama. Banyak daripada ulama yang memperbolehkan daf'aha, memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani ketika mereka itu tidak mendapatkan khumusul khumus. Ini mau zakat nih, toko mau duit 1 juta. Nah, Bang Yahya itu tidak mau nggak bang? Ada segitu. Itu. Boleh nggak menerima zakatnya? Ya. Kalau pendapat pertama nggak boleh. Belum. Tapi di sini kasih ulama. Kenapa alasannya ini kasirun ini? Banyak ulama yang memperbolehkan karena mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menerima khumusul khumus. Khumusul khumus itu hasil jarahan perang. Hasil jarahan perang dibagi 5. Setelah dibagi 5 kan ada 1/5. Yang 1/5 itu dibagi 5 lagi. Nah, 1/5 daripada 1/5 itu diberikan Bani Hashim Bani Muthalib. Dulu perang zaman dulu dapat sekarang paling sampai 50 M. Kalau dihitung-hitung di apa namanya? Rupiahkan. Itu sampai 50 M. 50 M dibagi 5 berapa? 10 M. 10 M bagi 5 2 M. 2 M itu sudah dibagi-bagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi itu. Nanti perang lagi kayak gitu. Padahal sampai ada perang apa sih? Yang paling dapat jarak banyak banget. Itu kalau dari itu hampir sampai ratusan triliun lebih. Dan berarti zaman dulu Bani Hashim Bani Muthalib masih sedikit diberikan itu, ya langsung aja. Dari situ tambah ditambah barang nggak enak nggak butuh barang sih, tambah. Termasuk Bani Hashim. Ini kitab ini ya mengatakan bahwa boleh. Di Syarah Turmusi itu di situ juga nukil ulama yang memperbolehkan juga, tapi di situ sebaiknya bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk tidak menerima zakat. Kenapa? Karena dulu Kanjeng Nabi ketika melihat Sayyidina Hasan makan kurma zakat yang ada di rumah Kanjeng Nabi, diambil sama Hasan, dimakan. Setelah waktu dimakan, dimakan punya langsung diambil sama Rasulullah.
dilobek-lobek mulutnya, dikeluarin kurma itu daripada mulutnya Hasan, dikeluarin. Nangis saya nangis. Sampai nangis. Gitu. Terus yang kedua di kitab Busyra Karim, di situ juga menyebutkan sebaiknya bagi yang memberikan zakat ketika mau memberikan zakat kepada Bani Hashim yang Bani Muthalib yang miskin ya, yang miskin ya sugih yang miskin diberikan kepada mau saya berikan kepada Bani Hashim Bani Muthalib. Sebaiknya menyebutkan mengatakan bahwa ini zakat. Jangan ampun ini zakat. Saking kulo. Jangan kok zakatin kulo. Betul kulo pula. Kalau mulai pendapat sih itu aja. Ya. Nah, rupama yatawarahu. Bo. Ada Bani Hashim Bani Muthalib itu wilayah enggak boleh masakan lah. Boleh masakan. Terkadang ada orang yang wilayah enggak mau menerima zakat. Ya silakan. Tapi mau menerima zakat dengan pendapat ini kuat ini loh, termasuk pendapat kuat. Boleh. Ben kalau sekali kali dites sama pengiyak di telepon. Bani Hashim Bani Muthalib, habis itu terima zakat lah. Kalian biar dulu jangan. Boten bang. Lu zakatin 1 juta. Langsung kill. Dan gitu ya. Ada pendapat lain. Dulu saya kenceng banget itu. Gua mau mulai itu. Dia saya bilang Hasan gini gitu. Tapi setelah melihat Busyra Karim, setelah melihat ini, oke juga ternyata ulama ini katakan boleh. Enggak cuma dalam satu kitab saja, ternyata beberapa kitab bahkan Bajuri pun ono juga. Ini pendapat itu dinukil oleh ulama-ulama. Biasa kan, baca ulama. Tapi dengan syarat, ya, bukan orang kaya, suku, ya, boleh. Yes. Di sini diterangkan langsung sih. Wa yajuzu taqliduhum. Boleh ikuti ulama-ulama itu, boleh itu. Sing dulu ulama kan. Fi amali nafsi untuk beramal pada dirinya sendiri. Terus aku tambah lagi lah. Tapi bukan untuk difatwakan. Ya itu fatwa iki. Fatwakan itu saya mufti. Terus saya berfatwa. Boleh menerima zakat. Bani Hashim Bani Muthalib boleh menerima zakat, nggak boleh. Saya kan bukan mufti. Dari derajatnya 100% mufti, mutlak mufti, jauh mufti. Alim mufti. Taklid, engkau lihat itu. Jadi itu masalah Bani Hashim Bani Muthalib. Terus di sini wajibut isti'abul mawjudin min hadil asnaf fi zakah wal fitrah. Wajib untuk meratakan orang-orang yang ada daripada golongan-golongan orang yang menerima zakat yang ada dalam zakat amwal, zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi untuk diratake, ada yang ngomong lagi, nang desa pada sari. Ada miskinnya 10 semuanya, fakirnya 10, ya sudah diratakan kepada mereka semua. Diratakan, berarti apa? Setiap mereka dapat per kepala dapat semua. Terus kayak gitu. Wajib. Apa? Wajib. Semua zakat atau Semua zakat. Misalnya anak ilmu ya berarti anak ilmu ya ilmu. Kalau mereka masih miskin semua gitu. per kepala Kepala badan. Kepala. Coba dilihat ini. Ini keluarga 5 orang. Bapaknya yang miskin, ibunya juga miskin. Anaknya juga miskin, ini serius kayak 5. Satunya belum balik, ya sudah. Boleh, ya kasih 5 itu. Masa. Kasih 5 kepala. Kalau kita itu dihitung per kakak ya
apa ya? Orang kebutuhannya lebih banyak sama kebutuhannya lebih sedikit kan beda. Anaknya banyak sama sedikit beda beda. Anaknya 5 sama anaknya 1. Dikasihnya sama, yo. Siji 10 kilo 3 orang suami istri anak 1 itu sampai 20 hari mungkin sampai 20 hari baru habis dari ini sing 5 kok. Wah ini memang dilo kita itu. Iya. Ya kira-kira aja masih ada. Oh ini anak ini sudah balik, tapi juga masih miskin. Di sini, tambahin lagi ini. Wafta. Nah ini yang paling enak. Ibnu Mujal dan Imam Asbahi, Ibnu Mujal dan Imam Asbahi, dan berpendapat juga wadhabat dan ikut pendapatnya juga kepada Ibnu Mujal dan Asbahi, kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin. Apa yang difatwakan oleh Ibnu Mujal? Boleh meringkas 1 tok sijiwo, siji mayitin wong miskin tok. Ya, dan diberi kepada 1 orang tok. Sampai jagat mal. Ya. Jagat mal iki, jagat. Ada zakatnya sekitar 100 juta. Berikan kepada 1 orang sudah. Langsung suke. Apa? Bagi duit 1 juta, aku sih modal apa mau kena. Dibagi wong 10, dibagi wong 50. Wah, hidup di kopi lah. Yang kedua, difatwakan juga boleh memindahkan zakat dari lain ke tempat lain. Oke, nang ini boleh memindahkan zakat ke Jati Agung. Itu nang kali ayat barang nih. Ya tunggal, ya itu. Ikut pendapat Ibnu Mujal. Ini sering loh, sering. Dan apalagi di Jati Agung, pondok. Di jamaah-jamaah malam Sabtu, pengajian malam Sabtu itu dari jamaah lain jauh-jauh. Ada yang Tanggamus, ada yang mana. Datang mereka zakat ke tempat kita. Waduh itu naklus zakat. Bagaimana hukumnya? Ya itu berdua saja. Berdua saja. Itu. Dan yang ketiga, boleh memberikan kepada 1 orang pun, siji tok. Benar kan? Wa yajuz taqliduha mulai fidari. Diperbolehkan. Punya saya gitu. Tolong lagi. Ini mau deh. Bini teko. Itu apa? Oh, bini. Baik, kita begitu hamil tidak. Boleh ikut pendapat-pendapat ulama. Ya, boleh. Masyaallah. Nah, wa bi akhiri masyarah nahu. Nah, ini selesai kitabnya sebenarnya. Kitab ini sebenarnya selesai. Kitabnya Syekh Salim Al-Hadrami Safinatun Najah selesai sebenarnya. Sampai sini dok kitab itu. Nah, tapi wa bi akhiri masyarah nahu tamat kitab Safinatun Najah. Dengan akhir yang kami syarahkan telah sempurna kitab Safinatun Najah bagi alamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami nafa'allahu bihi amin. Amin ya rabbal alamin. Beliau itu ya itu Hadrami, apa namanya, dilahirkan di Hadrami yang beliau termasuk ibadahnya beliau itu ibadah bukan keramat. Ibadahnya beliau itu waktu beliau haji tawaf 7 kali putaran, okay, melakukan alun-alun, menderas Quran, selesai.
Suwi. Laku alon-alon, waktu haji kan waktu itu mau banyak. Sudah melaku sampai laku ibadahnya. Itu baru tawafnya baru lain-lain. Waqad dayyalahu Syekh Fadil Muhammad Nawawi Al-Jawi fi fusulin fi shaum li kasratil hajah ilaihi bi kasrati wuqu'ihi. Fa ahbabna an nusyarihaha tatmimam lil faidah. Qala rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Nawawi ya, orang yang utama Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau membuat ekor dayyalahu iki gawe tambahan lah. Membuat tambahan dengan fasal di dalam menerangkan puasa. Kenapa beliau itu membuat itu? Karena sangat dibutuhkan, kasratul hajah sangat dibutuhkan. Karena banyaknya terjadi. Maka aku juga pengen mensyarainya sebagai penyempurna faedah kita ini. Qala rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri.